kami. Yeah, 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 yeah. Hanya Engkau yang kami sembah, Kaulah segalanya bagi kami. Yeah, yeah, yeah. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ini kesukaanku. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku sembah selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Buat siang ini kami terus beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kami beroleh anugerah untuk hari lepas hari terus tersedia dengan kekuatan kesehatan yang kami miliki. Kami tahu bukan karena kami kuat menjaga kesehatan kami, tapi kami tahu semua kami dapatkan hanya oleh karena anugerah-Mu. Siang ini mari Roh Kudus bekerjalah di tempat ini buat kami semua, bersama seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini. Hamba berdoa kuasa pengurapan Allah bekerja di tempat ini bagi kami. Roh pengertian dan roh kewahyuan datang, sehingga semua kami diselaraskan dalam firman-Mu. Kami berdoa siang ini Tuhan, dan hadirat Tuhan menyelaraskan kami satu frekuensi yang sama, di mana hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kami. Kami berdoa hukum roh kehidupan beroperasi di sini, sehingga Roh Kudus dapat bekerja leluasa. Roh Kudus mengajar kami semua, sebab Engkaulah guru besar kami. Firman-Mu dapat di-download dalam seluruh hidup kami dengan baik melalui hamba-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus, bekerjalah di sini. Oh Roh pengertian, ada tempat ini buat kami semua, sehingga semua kami benar-benar menangkap implementasi firman, dan firman-Mu tertancap dalam seluruh kehidupan kami, di dalam roh kami. Terima kasih Bapak.
siang ini terima kasih kami sambut firman-Mu. Demi nama Yesus, terima kasih kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, menyapa kita semua siang ini. Shalom, Tuhan kiranya menolong kita dan terus memberkati kita. Ya, apa kabar seluruh keluarga rohani? Ibu Lucy, Nona Pesta, Ibu Maya yang sudah sementara live. Ya, seluruh keluarga rohani, Ibu Jenny, Ibu Yunike, ya anak Marcel, semua keluarga rohani bahkan yang akan terus bergabung, menyapa kita semua siang ini. Apa kabar? Mempercaya kita semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus belajar bersama-sama di set di dalam kebenaran. Ada satu lagu saudara sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Pujian itu, lagu itu sudah lama, tapi saudara tidak menjadi masalah karena yang pasti pesan lagu itu terus menstimulasi kita, mendorong kita, dan mari kita terus deklarasikan. Lagu itu perikopnya tuh gini. Karena ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi ini. Anak-anakmu nyatakan nubuatan, mimpi dan penglihatan, dan isi hatimu. Lihat anak-anakmu nyatakan nubuatan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di kota kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar. Memperiksa dulu. Oke. Ya, mari bersama-sama kita terus tersedia. Kita percaya saudara dari hari ke hari Tuhan akan terus mendownload firman bagi kita melalui Roh Kudus untuk menjadi kekuatan bagi kita dari hari ke hari sehingga kita terus dibangun secara akurat. Amin. Itu sebabnya saudara, mari perhatikan bersama-sama siang ini kita masih bicara di dalam tema yang sama, masih tentang pola pikir rasuli. Amin. Mari kita baca firman Tuhan.
yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita lihat di situ, Kisah Para Rasul pasal 2. Kita lihat ayatnya yang ke-42. Saudara, kita baca. Bentar, minum dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-42. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama, oke? Dikatakan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, kita lompat di ayat 46 pasal 2. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, ya, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pola pikir rasul itu. Mari kita lihat bersama-sama bahwa dari pembacaan yang kita barusan baca di sini katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul ya untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan baik-baik. Aspek budaya korporat ini merupakan komponen utama dari mesin infrastruktur yang mendorong gereja untuk bergerak maju ya. Jadi mendorong gereja, aspek ini sangat penting. Dari hari ke hari untuk mendorong gereja, membuatnya terhindar dari berbagai hal yang menabrak proses pertumbuhan dari kehidupan gereja itu sendiri. Dan saya percaya saudara tidak peduli bahwa apapun yang gereja katakan yang akan mereka lakukan, karena saudara perhatikan cara jemaatnya berperilaku, cara jemaatnya berpikir dan mempercayai, dan itu akan sangat, saudara perhatikan, itu akan sangat menentukan ya apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup mereka. Jadi saudara kekasih, perhatikan baik-baik, di sini dikatakan bahwa cara jemaat berperilaku, cara mereka berpikir dan mempercayai akan sangat menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Amin. Itu sebabnya budaya di dalam gereja akan menjadi faktor yang menentukan. Tidak peduli seberapa hebat strategi atau program yang kita buat, karena saudara keduanya harus berjalan dalam keselarasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi harus mengalir lewat budaya gereja. Jadi strategi yang kita buat harus mengalir sesuai dengan budaya gereja yang terjadi. Nah itu sebabnya tadi dikatakan apa yang terjadi. Cara jemaat berperilaku, berpikir dan mempercayai akan menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup mereka. Itu sebabnya budaya rasuli terdiri dari berbagai hal yang saudara sudah ada nilai-nilai inti dari kumpulan orang-orang rasuli. Jadi budaya rasuli akan terus terbangun menjadi makin kuat, dan ini menjadi satu prinsip yang kuat, dasar yang kuat, di mana nilai-nilai ini akan tertanam dalam sekumpulan orang-orang yang rasuli, di mana mereka itu terus dibangun, dipolakan. Mereka dibentuk dari perilaku, kebiasaan ya yang dapat diterima, yang berbentuk kerangka kerja yang bisa diikuti dan mengerti oleh orang lain. Jadi itu dapat di-download dan dengan mudah mereka dapat ikuti, karena itu menjadi pola, menjadi gaya hidup. Amin saudara. Jadi budaya rasuli memperlihatkan banyak sifat yang nyata pada pola perilaku yang secara khusus membentuk. Dalam nama saudara tolong terus berdoa ya. Terus berdoa sambil saudara mendengar, tapi saudara terus deklarasi sehingga firman dapat di-download bagi kita.
Ya saudara, jadi saudara ketika kita ada di dalam sekumpulan orang-orang yang rasuli, maka dari hari ke hari, saudara akan mengalami kita makin dibentuk di pola. Itu sebab sadar bahwa kita tidak bisa menjadi gereja sekedar kumpul-kumpul, tetapi kita menjadi gereja yang mengerti tujuan. Karena itu material penting harus menjadi dasar untuk kita dibangun. Kita menjadi gereja yang tak sama dari hari ke hari. Amin. Perilaku kita, pola pikir kita, bentuk dari banyak sifat dasar yang selama ini tidak terbangun, tidak terbentuk, kita akan dibentuk. Sehingga pola pikir kita, pola perilaku hari ke hari makin terbentuk. Amin. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami hal ini. Gereja rasuli atau budaya rasuli yang ada di dalam komunitas orang-orang percaya akan membentuk mereka, dan itu menjadi pola pikir mereka dari hari ke hari. Karena itu saudara perhatikan baik-baik. Kita akan melihat bahwa ada beberapa unsur yang membangun lingkungan rasuli, lingkungan orang-orang yang ada di dalam komunitas rasuli, ya gereja apostolik, sehingga mereka menjadi kondusif untuk terciptanya budaya yang akurat, budaya rasuli. Mereka sungguh-sungguh melalui unsur penting ini akan membentuk orang-orang dan menggerakkan mereka dalam suatu cara tertentu, saudara ya, dan unik di dalam sebuah gereja yang berpemerintah. Perhatikan baik-baik. Jadi ini sangat unik di dalam sebuah gereja yang berpemerintahan. Nilai-nilai inti ini saudara akan mengatur gaya hidup kita. Perhatikan baik. Apa yang Mam sudah ajarkan, apa yang Mam terus download bagi kita melalui Roh Kudus menolong kita. Firman-firman kebenaran yang terus membawa kita, membenahi seluruh hidup kita. Ini akan mengatur gaya hidup kita, keyakinan dan sistem perilaku kita sebagai gereja atau jemaat rasuli. Nilai-nilai ini akan membentuk suatu kumpulan jemaat yang menerobos, yang sangat-sangat luar biasa, yang sifatnya juga sangat khas. Jadi saudara, sangat unik dan khas. Itu sebabnya mari kita lihat dari pembacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, lalu di pasal yang sama ayat 46 kita lihat tadi bahwa kita berkata Alkitab tadi berkata Jesus, Roh Kudus tolong hamba. Roh Kudus tolong hamba. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan baik-baik. Jadi unsur penting yang sangat utama untuk membangun kehidupan gereja atau orang-orang percaya dalam satu komunitas yang apostolik, yang rasuli ini saudara, nomor satu, perhatikan baik-baik. Di bagian ini amat penting bagi kita untuk memperhatikan. Nomor satu unsur penting di dalam pembacaan kita Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 adalah teruslah membiasakan diri untuk bertekun dalam pengajaran Rasul. Jadi pengajaran Rasul akan menjadi sangat amat penting. Ini unsur yang amat sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif di mana gereja apostolik, gereja rasuli akan mengalami di mana kita makin dibentuk dari pola pikir kita dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saudara, teruslah membiasakan diri kita untuk bertekun dalam pengajaran Rasul. Katakan amin. Saudara, pengajaran rasuli adalah kebenaran yang diajarkan dan diimpartasikan. Perhatikan baik-baik saudara. Pengajaran rasuli adalah pengajaran yang diimpartasikan dan yang diajarkan dan diimpartasikan oleh orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, yang membentuk kehidupan kerajaan dan sifat dasar Tuhan dalam diri, sehingga dalam diri kita semua, maksudnya sehingga apa yang terjadi ketika saudara
itu membentuk kehidupan kita dan menjadi sifat dasar kita. Perhatikan, Tuhan di dalam diri kita sehingga kita dapat mewakilinya dalam tujuan dari apa yang Dia rencanakan di muka bumi ini. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kebenaran-kebenaran ini harus benar-benar dimaksudkan untuk mengubah pola pikir kita, perilaku kita, dan gaya hidup kita, sehingga kita bisa memperagakan, saudara, perhatikan baik-baik, sehingga kita bisa merepresentasikan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi saudara, teruslah bertekun membiasakan diri dalam pengajaran Rasul, karena ini akan membentuk kita dari hari ke hari, akan membawa kita, kehidupan kita makin terpola, akan membentuk kita, membenahi sifat dasar dosa, sifat dasar duniawi yang sebelum kita di dalam Tuhan, sebelum terjadi pertobatan, sebelum kita dipulihkan, ada terlalu banyak hal yang tidak benar, ada terlalu banyak hal yang salah dalam hidup ini. Hidup kita, kekristenan kita harus didaur kembali, dibangun kembali. Harus ada kerendahan hati untuk kita datang merendahkan diri dan berkata, Tuhan, ini hidup kami. Amin. Saudara, itu yang pertama. Saudara perhatikan, bagian yang berikut dari bertekun dalam pengajaran Rasul adalah pengajaran rasuli bertujuan. Perhatikan baik-baik. Pengajaran rasuli bertujuan untuk membangun komunitas kerajaan. Karena pengajaran ini, perhatikan baik-baik, merupakan dogma yang mengatur pola perilaku dan konsep paradigma kita, cara kita berpikir, sehingga memungkinkan kehidupan kerajaan terekspresi, termanifestasi dengan jelas. Dan saya percaya, saudara, itu sebabnya mari kita terus bertekun, terus biasakan diri, bertekun dalam pengajaran Rasul. Tanpa kita bertekun, kita tidak akan mungkin bisa mengalami perilaku kita, gaya hidup kita menjadi makin terpola sesuai dengan pola Kristus, pola ilahi. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi makin strong, makin kuat, dan merepresentasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, saudara, kita lihat di Galati, mari kita baca bersama-sama di kitab Galati, di buku Galati, saudara. Galati pasal 1 ayat 2. Sorry, saudara. Oh, Roh Kudus tolong hamba. Kita lihat Galati pasal 1 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana firman Tuhan berkata, Galati pasal 1 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. Para pemimpin, para rasul-rasul Tuhan menerima bukan dari manusia, tetapi menerima, mereka mendapatkannya. Mereka bukan menerima dari apa yang manusia berikan, tapi mereka menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus di sini menyatakan begini. Paulus menuliskan rahasia Kristus kepada gereja, kepada jemaat di Efesus maksudnya, dengan menunjuk kepada hal ini. Ketika mereka membacanya, mereka memahami wawasannya dan persepsinya, apa yang cara pandangnya dia, apa yang dia pahami, saudara, tentang rahasia Kristus. Itu sebabnya kalau kita baca, dikatakan Paulus berkata di dalam Efesus ayat 3, Efesus pasal 3 ayat 3, 5 sampai 9, saudara. Perhatikan, dikatakan begini, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui, dan daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang, perhatikan baik-baik, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Dari bagian ini, saudara perhatikan, Paulus ingin menjelaskan, karena Paulus menerima dengan menunjuk kepada hal ini ketika mereka membaca
membacanya, jemaat di Efesus ketika mereka membacanya, mereka dapat memahami wawasan dan persepsinya tentang rahasia Kristus. Karena itu saudara, karena Paulus memiliki jalan masuk kepada misteri tersebut di dalam roh. Perhatikan baik-baik, Paulus memiliki jalan masuk, portal itu untuk dia masuk dalam jalan roh itu sendiri. Dia melalui roh itu bisa masuk. Saudara, dia begitu mengalami sesuatu yang berbeda. Jadi dia tidak menerima dari manusia, tetapi dari Tuhan. Karena itu kita terus dibangun dari hari ke hari di dalam roh. Perhatikan baik-baik, mereka yang mengikuti, ini dampak yang akan terjadi ketika saudara dan saya mengikuti pengajaran para rasul. Perhatikan baik, mereka akan mengikuti, pada waktu mereka mengikuti pengajaran para rasul, saudara, mereka menjadi makin peka. Mereka akan mengalami kegerakan baru dari Tuhan, rancangan dan tujuannya bagi gereja. Perhatikan baik-baik, ini dampak yang akan terjadi. Ketika kita terus terhubung dengan para rasul, kita akan makin menjadi peka di dalam proses perjalanan hidup. Entah kita melayani, apakah kita sebagai jemaat biasa atau para pelayan, makin kita terhubung dengan orang-orang yang apostolik, orang-orang yang dipercayakan Tuhan mendapatkan anugerah rasul ini. Mereka akan makin peka, mereka akan makin memahami, saudara. Amin. Dan mereka terus ada mengejar gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, karena mereka tidak mau terhilang dari kegerakan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, pengajaran atau doktrin rasuli ini sesuai dengan perkataan atau ajaran sehat, yakni perkataan Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang tidak dapat menerima ajaran sehat telah terpedaya. Jadi saudara akan melihat dan bisa membedakan orang yang tidak lagi berjalan dalam ajaran sehat. Paulus menjelaskan di sini, saudara perhatikan. Paulus menjelaskan di sini bahwa mereka yang tidak dapat menerima ajaran sehat telah terpedaya. Perhatikan baik-baik kata terpedaya, ya. Jadi mereka terpedaya dan mereka berpaling kepada dongeng-dongeng, memalingkan telinga mereka pada dongeng-dongeng. Mereka memilih untuk mengikuti guru-guru palsu yang mereka menyampaikan dengan cara mereka menyampaikan apa yang hanya menyenangkan mereka, menyenangkan telinga, hanya menjadi formalitas, menjadi biasa-biasa. Itu sebabnya saudara, dengan menuruti perkataan ajaran yang sehat, perhatikan baik, orang percaya akan mengalami kemajuan yang dapat dilihat oleh semua orang. Sekali lagi mengulangi, ketika engkau menuruti perkataan atau ajaran yang sehat, saya percaya, kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat, engkau akan mengalami kemajuan yang dapat dilihat oleh semua orang. Amin. Itu sebabnya mari perhatikan, jika engkau terus menerima, terus berfokus, membiasakan diri dari hari ke hari, ada di dalam pengajaran rasuli, bertekun, engkau akan mengalami, saudara, apa yang terus terjadi dalam hidupmu. Ada begitu banyak terobosan demi terobosan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara perhatikan, kita percaya bahwa dari waktu ke waktu Tuhan akan terus bekerja untuk memastikan kita semua dari waktu ke waktu terpola dengan benar. Perhatikan, di bagian yang lain saudara dikatakan di sini, kalau kita baca di dalam pembacaan ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun. Perhatikan baik-baik, ketekunan yang akan membuat kita berbeda. Waktu saudara bertekun dan konsisten terhadap pengajaran rasuli, itu akan menciptakan budaya yang sangat-sangat luar biasa untuk menghasilkan pola pikir rasuli, untuk membawa engkau makin terbangun, makin terpola menjadi orang-orang yang membawa kehidupan yang memancarkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Pola rasuli itu terbangun dalam hidupmu. Katakan amin. Itu sebabnya mari saudara perhatikan dari hari ke hari. Pastikan Tuhan akan terus membawamu dan menuntunmu. Pada waktu saudara tetap melewati, saudara, saya mau katakan begini, tetap kita akan lewati banyak hal akan datang. Saudara, proses kehidupan dalam membangun manusia roh kita
kita akan mengalami berbagai hal untuk mencoba menghentikan langkah kita. Tapi saya mau berkata pada saudara hari ini, tetaplah tabah dan tetap setia, tetap bertekun dan tetap konsisten. Karena ketekunan kita dari hari ke hari. Setiap kali saudara mendapatkan tantangan, saudara tetap bertekun. Dan saya percaya ketekunanmu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Paulus menjelaskan di sini kepada mereka di jemaat di Efesus, ya, tentang Injil dan tujuan Tuhan, bahwa dengan memahami dan menghidupi ajaran tersebut, mereka tidak akan dirampas, ya, dan diperdaya. Tadi dikatakan orang-orang yang tidak mendengar ajaran sehat, mereka menjadi terpedaya. Lebih mereka mendengarkan firman atau kebenaran-kebenaran yang hanya cocok dengan diri mereka. Setiap kali firman coba membawa mereka naik, mengevaluasi, mengekspos segala hal yang tidak benar, seringkali responnya adalah selalu menjadi tersinggung. Dan terus mereka seperti ini, mereka terpedaya. Mereka hanya mau firman yang enak, yang cocok, nubuatan-nubuatan yang bagus. Tapi ketika suara Tuhan datang, mereka sulit untuk menyesuaikan diri. Mereka sulit untuk bisa menyelaraskan diri. Sebab itu saya berkata kepada seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani, ayo terus bangkit, responi Tuhan. Setiap kali Tuhan berbicara, pastikan engkau terus meresponi. Tidak akan ada penundaan dalam hidupmu ketika engkau terus merespon dari hari ke hari. Katakan amin. Oh haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 45, saudara perhatikan. Dikatakan di situ ada tertulis dalam kitab Nabi, ya, nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, dalam pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara, jadi di sini dikatakan jawab Yesus kepada mereka, Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku. Perhatikan baik-baik. Dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Paulus menjelaskan ini sehingga saudara jemaat yang ada di Efesus mereka dapat mengerti. Di Galati pasal 1 ayat 9 tadi. Maka saudara, saya berdoa juga kita semua, kebenaran Rasul ini akan membawa orang-orang yang mendengarkannya semakin dekat kepada Tuhan. Dan mereka yang memilih untuk melakukan kehendaknya. Perhatikan baik-baik kata ini. Mereka yang terus memastikan hidupnya berfokus dan memilih untuk melakukan kehendaknya, mereka akan menerima pengertian dan pencerahan yang lebih dalam. Karena saudara, ketika engkau terus tersedia, engkau akan makin dibawa, makin dalam, makin dalam. Ketekunan terhadap pengajaran Rasul ini akan membuat orang percaya. Perhatikan baik-baik. Dampak yang engkau akan alami ketika engkau terus bertekun dalam pengajaran Rasul ini. Engkau sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan, engkau akan mengalami di mana engkau menjadi makin kuat, makin teguh. Engkau akan mengalami di mana bagaimana Tuhan akan terus membawamu dari kebenaran kepada kebenaran, dan engkau akan benar-benar dimerdekakan. Amin saudara. Jemaat yang seperti ini saudara perhatikan, orang percaya yang seperti ini, mereka akan dibangun menjadi rumah di atas batu karang yang tidak tergoncang. Mereka seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang tidak bergoncang. Matius katakan, ketika banjir datang, ketika banjir datang, saudara, mereka tidak tergoyah karena mereka dibangun di atas pasir. Kerusakannya tidak akan ada kerusakan karena mereka dibangun di atas pasir, di atas batu, bukan pasir. Sebaliknya yang dibangun di atas pasir itu tadi, mereka terpedaya karena bukan dengan ajaran yang sehat, ajaran berdasarkan apa yang Yesus katakan. Mereka akan terbawa arus dunia ini.
Mari saudara perhatikan, saya percaya dari hari ke hari Tuhan kiranya terus menolong kita dari waktu ke waktu untuk memastikan kita makin terbangun secara akurat. Katakan amin. Ya, mereka akan menjadi alat pilihan untuk membuat kebangunan rohani. Dengar baik-baik. Engkau yang terus bertekun di dalam pengajaran rasuli, engkau akan mengalami di mana engkau akan ditempatkan Tuhan, dikumpulkan menjadi alat pilihan untuk membuat kebangunan rohani menyebar dengan cepat. Mereka yang telah memiliki kebenaran ini, ketika mereka terpola dalam pola pikir rasuli, kebenaran ini akan menyebar dan pergi, mulai menyentuh firman Tuhan, mulai menjamah, mulai mengubahkan banyak orang. Dan mereka, orang-orang ini akan bekerja sama, dan mereka akan menemukan firman dan tanda-tanda menyertai mereka. Katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau terus dibangun secara akurat, maka engkau adalah gereja unstoppable, gereja yang tidak bisa dihentikan, gereja yang tidak bisa di-stop, karena engkau memiliki kehidupan yang luar biasa, dibangun di dalam kebenaran, kebenaran yang sehat. Banyak orang juga merasa hidup dibangun dalam kebenaran, tapi kebenarannya didengar dan tidak bisa mengubah mereka. Hari ini saya mau berkata pada saudara, oh, hidupmu tak akan sama lagi ketika engkau terus bertekun di dalam pengajaran rasul. Engkau akan melihat ada terobosan, karena engkau makin dipolakan, makin terbangun pola pikir rasuli di dalam hidupmu. Katakan amin. Poin yang kedua, unsur penting dalam pola pikir rasuli ini adalah terus biasakan diri kita untuk bersekutu. Perhatikan baik. Teruslah bersekutu. Terus saudara menjaga intensitas persekutuan yang saudara bangun bersama dengan keluarga rohani. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan keluarga rohani. Karena ketika kita bersekutu, budaya rasul ini juga akan menciptakan, persekutuan ini akan menjadi dinamika yang luar biasa. Dengan baik akan menciptakan dinamika untuk mengumpulkan kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kita akan mengalami kehidupan Tuhan melalui firman ketika disampaikan, firman diimpartasikan, di mana engkau akan menerima persekutuan, ya, fellowship. Ini saudara adalah satu bagian di mana di sana kita saling membangun hubungan, saling berbagi satu dengan lain, saling memberi pengaruh, saling memberi dampak. Itu sebabnya saudara harus hari lepas hari memperhatikan hal ini dengan baik. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan apapun itu, saudara. Alasan apapun itu. Saya tahu kita masih di masa pandemi COVID-19, dan kita sudah diberlakukan new normal kedua untuk kita Timika. Tapi saya berdoa saudara tidak menjadi ketakutan. Terus praktekin firman, bangkit di dalam roh. Iman yang sedang Tuhan cari di dalam engkau adalah iman yang luar biasa itu. Iman yang bertindak bahwa Kristus di dalam engkau itu akan memanifestasikan dirinya. Kalau engkau terlalu takut berlebihan, oh, saya sanksi saudara, bahwa artinya imanmu. Pertanyaan saya, sejauh mana engkau mempraktekkan iman? Mari engkau terus praktekin iman. Dimensi iman harus makin bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saya berdoa saudara, dari hari ke hari kita semua makin dibangun. Karena untuk itulah kita akan mengalami kekuatan. Ada dinamika dari kekuatan yang saudara dapatkan melalui persekutuan, yang melalui kita bersekutu bersama seluruh keluarga rohani. Alkitab tadi di dalam pembacaan kita dikatakan, ya saudara, coba kita lihat kembali dalam pembacaan kita tadi. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan baik-baik. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Katakan amin. Oh, saya berdoa saudara, ini menjadi poin penting. Ini akan mempengaruhi seluruh sikap, tindakanmu, perbuatanmu. Bahwa persekutuan, bersekutu amat sangat penting, akan membawa dinamika yang luar biasa. Saudara, amin. Saya berdoa saudara, di dalam waktu-waktu yang kita lalui di new normal kedua buat kita kota Kabupaten Mimika, saya berdoa kita semua terus alami. Mari bangkit di dalam roh, praktekkan firman Tuhan.
Ketika kita terus menceritakan, membagikan kehidupan yang kita alami, perilaku kehidupan kita yang terus alami perubahan, menyaksikan, membagikan kepada orang lain, maka saya percaya orang lain juga akan dibangun. Mereka akan makin mengalami dinamika kekuatan dari persekutuan itu. Sehingga saudara, kita dapat melihat bersama-sama kita sedang dibangun bersama-sama. Kita terus dalam persekutuan ini, saudara. Ini bukan lagi sekedar kita datang kumpul makan-makan, bukan. Sebegitu dangkalnya, bukan, saudara. Karena ini adalah sebuah persekutuan yang dimana di sana kita menikmati makanan rohani. Ada roti yang disediakan. Kita menjadi lebih kuat. Kita makin kuat dari waktu ke waktu. Amin. Kita mengalami sebuah persekutuan, perjanjian baru yang memberikan roti hidup kepada kita. Bukan lagi perjanjian, bukan lagi persekutuan yang biasa-biasa. Persekutuan yang sekedar kumpul, datang, bicara-bicara, makan, selesai. Tapi saudara, ini sangat berkualitas. Ketika saudara dalam persekutuan, pastikan saudara engkau mengalami kuasa Tuhan bekerja. Persekutuan orang-orang yang takut akan Dia, perhatikan, dilingkupi dengan hadiratnya dan yang sangat mengagumkan. Sehingga saudara semua kita kagum, kita tercengang. Api Tuhan begitu luar biasa, hadirat Tuhan begitu luar biasa, dan Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya mari percakapan saudara harus didasari dengan percakapan dari kebenaran. Apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, kuasa yang bekerja dalam hidupmu yang engkau sudah alami dari hari ke hari. Sehingga itu akan saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan dari hari ke hari, dan membawa hidupmu tak akan sama. Perhatikan baik. Katakan amin. Ketika engkau bersekutu, saudara, perhatikan, kuasa persekutuan sejati memungkinkan kuasa karya salib bekerja secara efektif di tengah-tengah kita. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi mengulangi, kuasa dari bersekutu ini akan memungkinkan kuasa karya salib bekerja secara efektif di tengah-tengah kita. Kuasa ini akan menghancurkan kuasa dosa, kuasa kenajisan, segala hal yang tidak benar. Saudara, akan dihancurkan sehingga kita makin berjalan, jalan kita makin terang, makin kita alami persekutuan. Kita tidak akan dicemari, tidak akan tercemar oleh perbuatan-perbuatan daging, oleh perbuatan-perbuatan yang manusiawi. Tapi pikiran kita makin diterangi. Dan hadirat Tuhan, dengan baik-baik saudara, hadirat Tuhan membuat dosa tidak bisa bertahan. Saya ulangi sekali lagi, hadirat Tuhan ada di antara kita, membuat dosa tidak bisa bertahan di sana. Dia akan segera pergi dan tinggalkan hidup kita. Karena ketika ini terus terbangun, engkau akan mengalami kuasa yang luar biasa. Katakan amin. Kotara lama sikiara labasandara labasi. Kita kara labasikiara labasandara labasi. Roh Kudus tolong suara hamba. Amin saudara, itu poin yang kedua. Mari kita lihat di poin yang ketiga, saudara, unsur penting dari pola pikir rasuli akan terbangun. Saudara perhatikan baik. Yang ketiga saudara adalah, perhatikan baik-baik, mari kita terus ada di dalam persekutuan ini dan memecahkan roti. Kata penting garis bawahi di situ adalah memecahkan roti. Teruslah membiasakan diri kita untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini adalah merupakan suatu acara kebersamaan. Perhatikan baik-baik. Ini merupakan suatu acara kebersamaan di mana saudara mewakili persekutuan saling berbagi hidup di dalam gereja yang mensyukuri apa yang telah Yesus lakukan. Jadi saudara perhatikan, memecahkan roti ini merupakan suatu acara kebersamaan di mana mewakili persekutuan yang saling berbagi, di mana kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita mensyukuri apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Ini adalah bentuk dari ungkapan penuh sukacita yang dilakukan sebagai bagian dari pernyataan, sebagai sebuah bagian dari perayaan apa yang kita bangun dalam hidup kita setiap hari. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk terus
membiasakan gaya hidup ini, pola pikir rasuli, agar menjadi terbangun, membiasakan diri untuk memecahkan roti, baik itu di rumah-rumah seperti tadi dalam pembacaan kita. Saudara, mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus. Roh Kudus tolong kami, ya Allah, 1 Korintus, saudara ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 16, saudara. Di situ dikatakan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Perhatikan baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Perhatikan baik. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang dimaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Ayat yang ke-20, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Perhatikan baik-baik. Tidak boleh ada percampuran. Perhatikan baik, saudara. Ketika saudara melakukan memecahkan roti, artinya di sini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus ini bagaimana mereka, saudara, kalau kita baca dalam perikop firman ini, saudara, kita dapati di sini perikop dari firman Israel sebagai suatu peringatan. Jadi saudara, kita harus memastikan jika dalam persekutuan tubuh Kristus kita memecahkan roti, makan roti dan minum darah Yesus atau anggur itu, saudara, jangan sampai saudara tercemar. Kita harus memastikan benar-benar ada kemurnian di sana. Jadi bukan dengan pikiran yang dangkal, tetapi saudara, kita ini merupakan satu acara kebersamaan di mana menggambarkan. Jadi pada waktu misalnya contoh kita di sini dalam perjamuan kudus, saudara, ini adalah mewakili kehidupan, perkataan Tuhan yang dikatakan di sini mewakili kehidupan kita, di mana kita gereja mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, memecah-mecahkan roti dan kita makan dan minum. Amin, saudara. Jadi saudara tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Digambarkan di dalam ayat 11, pasal 11 ayat 17-24. Perjamuan Tuhan dengan penekanan pada aspek karya yang sudah selesai dan dimulai di atas kayu salib. Itu sebabnya perhatikan, saudara, hal ini ditujukan kepada semua orang, termasuk saya dan saudara, bahwa Tuhan Yesus telah selesai melakukan pengorbanannya. Perhatikan, ini aspek yang amat sangat penting untuk memecahkan roti, untuk benar-benar saudara menunjukkan kepada kita, secara tubuh jasmani Tuhan Yesus sudah membawa penebusan total bagi kita. Perhatikan baik, dasar ini harus benar-benar menjadi prinsip penting dalam hidup kita. Di dalam meja perjamuan Tuhan dan di dalam meja perjamuan, saudara, perhatikan, seperti dua sisi mata uang yang memberikan kejelasan tentang kebenaran yang ditegaskan bagi peneguhan persekutuan kita. Perhatikan baik, di mana, saudara, dua aspek ini, di mana roti dan anggur disajikan sebagai bagian dari makanan lengkap. Perhatikan, roti yang merupakan makanan biasanya bagi orang kaya dan miskin menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Ia menjadi manusia biasa dan mengambil rupa seorang hamba dengan maksud untuk membawa manusia kembali kepada Allah lewat kematiannya. Perhatikan baik-baik sehingga ini menjadi jelas, sehingga pada waktu saudara makan roti dan minum anggur perjamuan ini bukan sebuah formalitas atau rutinitas gereja, sebuah ritual yang kita bangun sekedar, tapi pemahaman ini harus menjadi jelas, menjadi nyata, menjadi prinsip yang kuat dalam hidup kita sehingga kita makin bertumbuh. Katakan amin. Bahwa Yesus sudah selesaikan penebusan, dan unsur penting tubuh dan darahnya, unsur penting roti dan anggur ini dalam hidup kita
Unsur-unsur ini juga mewakili kehidupan korporat dari gereja yang akan dilahirkan melalui kematiannya, di mana gereja lahir dan saudara akan menjadi tubuh Kristus. Kita dilahirkan ya dari apa yang Yesus lakukan dan Yesus kerjakan. Kita akan mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitan itu. Katakan amin. Di pesan perjamuan ini saudara, bagi kita mewakili perayaan penuh sukacita untuk merayakan kemenangan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang menyatakan bahwa menyatukan kita semua sebagai kumpulan orang percaya yang sekarang mewakili tubuh Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Kita mewakili di mana bagaimana kita berjalan dalam kuasa kematian, tujuan dan kebangkitannya, di mana Dia akan kembali sebagai raja, sebagai penguasa. Katakan amin. Amin saudara. Jadi mari pastikan kita terus alami kehidupan yang ada di dalam kebiasaan yang baik, membiasakan diri untuk terpola. Pola pikir rasuli akan terus bekerja. Jadi saudara, ketika kalau kita renungkan Paskah, kalau kita bandingkan pengalaman Paskah dengan Natal, harusnya Paskah itu sebuah acara yang luar biasa. Harusnya kita lebih di acara Paskah itu lebih daripada acara Natal, karena Paskah itulah sesungguhnya makna Kristus itu menyatakan kemenangan, menyatakan gereja itu saudara dan saya memiliki dasar yang kuat untuk terus dibangun, untuk menghancurkan segala pekerjaan setan, bangun menjadi gereja yang tak sama. Katakan amin. Ya saudara, oke, waktu kita sudah selesai. Ya, berdoa kita semua makin diteguhkan. Ya, yang keempat saudara perhatikan, minta waktu sebentar. Pola pikir rasuli yang keempat secara korporat akan terbangun dalam hidup kita dari hari ke hari. Hal ini harus kita lakukan, kita harus terus biasakan. Poin yang keempat adalah untuk berdoa saudara. Kita harus memperhatikan doa. Jadi teruslah membiasakan diri untuk berdoa. Budaya rasul ini merupakan dinamika bagi dimensi supranatural, di mana roh akan bekerja supranatural di dalam roh, di mana roh akan terus bekerja ya untuk menjadi suatu bagian internal ya dalam perkumpulan komunitas mereka. Jadi aspek penting ini budaya korporat menciptakan kekuatan spiritual dan kemampuan untuk mendorong kita sebagai orang percaya untuk bergerak maju. Jadi perhatikan, jangan anggap remeh doa. Itu sebabnya dari awal Mam terus berkata, jadikan bahasa roh menjadi bahasa doamu. Ketika kemarin Mam berbicara tentang bahasa roh, amat sangat penting. Ini unsur penting Kristus di dalam kita, sehingga kita menjadi gereja yang tak sama. Katakan amin. Ketika saudara terus menciptakan budaya korporat, di mana kita mengalami kekuatan yang terus makin meningkat dari hari ke hari, kita makin bergerak maju. Perhatikan baik-baik. Kita akan mengalami di mana tidak ada keterbatasan, tidak ada penghalang, tidak ada tembok atau pemisah, pembatas ya yang dibangun, di mana saudara oleh manusia atau musuh yang bisa menahan gereja yang berdoa dan bergerak maju dalam menyelesaikan tujuan Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, tidak ada yang bisa menahan engkau. Ketika engkau berdoa, doa akan membawamu melejit dari hari ke hari. Ketika kehidupan doamu terbangun secara akurat, engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib itu, perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi. Katakan amin. Di Kisah pasal 1 ayat 14, saudara perhatikan Kisah 1 ayat 14, saudara lihat di sana dikatakan mereka semua bertekun. Perhatikan baik-baik, Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan baik. Kata mereka semua dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati, saudara. Atmosfer doa dan puasa ini akan tercipta setelah saudara hal-hal yang Tuhan akan terus kerjakan, Tuhan akan lakukan. 4 hal penting yang kita sudah pelajari tadi. Kita ada di bagian yang keempat ini, saudara. Saudara akan mengalami pribadi yang terus menerus akan bekerja. Dia akan terus mengimpas hidup kita. Hidupmu tak akan sama. Engkau akan menjadi pribadi yang terus alami kemajuan.
Ketika doa menjadi fokusmu, engkau terus bertekun di dalam doa, Tuhan yang sudah bangkit itu akan makin bekerja, menunjukkan kepada kita bahwa Ia benar-benar hidup, Ia benar-benar bekerja, Ia benar-benar nyata di dalam hidup kita. Karena itu bangun kehidupan bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya sebagai sebuah bukti meyakinkan bahwa Ia berbicara tentang kerajaan Allah. Ia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Raja yang mulia itu. Saudara, Ia memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan yang termanifestasi ketika gereja dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, percaya bahwa hari-hari kita, di hari-hari pencurahan ini, kita akan terus alami kekuatan. Yesus sudah menyatakan kepada kita, kerajaannya dimanifestasikan pada gereja. Amin. Atmosfer doa akan sangat kondusif. Perhatikan baik, akan memampukan kita ya dari hari ke hari. Karena seorang para rasul yang terus bergerak dengan intensitas yang luar biasa akan menemukan seseorang menggantikan kehidupan orang-orang yang kadang-kadang dalam proses berjalannya waktu ini ada banyak orang yang misalnya mengalami down, mengalami error. Saudara, kita berharap kita tidak mengalami seperti Yanes dan Yambres, Yudas yang pada akhirnya meninggalkan perkumpulan atau persekutuan. Tapi mari terus bertekun, terus memastikan dalam persekutuan, dalam bersekutu ada dinamika yang kuat. Katakan amin. Atmosfer doamu akan terus makin hari makin meningkat, tergantung dari bagaimana engkau memastikan budaya berdoa ini saudara akan makin engkau tekuni, akan makin engkau hidupi setiap hari. Itu harus menjadi lifestyle kita. Ketika saudara berdoa, saudara akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Karena kehidupan doa itu akan membedakan engkau. Semua orang dapat berdoa, tetapi saudara perhatikan, doa yang akan membawamu dalam dasar prinsip kebenaran yang sungguh-sungguh ini dipolakan, hidupmu terpola, hidupmu terbangun secara akurat. Dan nilai-nilai inti yang dapat kita doakan itu juga dapat kita lakukan setiap hari. Maksudnya apa yang kita doa, tapi kita juga hidupi apa yang kita doakan. Katakan amin. Waktu kita berdoa orang berubah, orang alami terobosan, saudara juga harus terus ada di dalam apa yang sama yang kita doakan. Alami terus perubahan, minta kekuatan Roh Kudus, karena itu akan menjadi terobosan yang amat sangat penting. Katakan amin. Ya saudara, mari kita akan melihat bagaimana hal-hal yang terjadi Tuhan akan terus kerjakan. Contoh bagaimana orang yang sakit, yang lumpuh, saudara, dia ada di gerbang indah. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan ini seseorang yang mengalami kondisi di mana harus menunggu goncangan air kolam itu. Dan saudara, di gerbang indah serta mereka berdoa, sikap mereka ketika mereka berdoa mempersiapkan Petrus untuk melepaskan kuasa ketika mereka berdoa dengan orang lumpuh ini. Sorry saudara, maksudnya orang lumpuh dalam Kisah Rasul yang ada di depan pintu, mereka hanya menjadi peminta-minta. Mereka ada di sana sekedar menjadi peminta-minta. Kita tidak lagi menjadi gereja, merasa ada di gereja, tetapi ada di berdiri dan posisinya ada di pintu luar karena ada kelumpuhan. Oh, saya berdoa kita perlu dilepaskan. Kita perlu dilepaskan dari segala kelumpuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, melepaskan segala hal yang tidak benar, segala bentuk kelumpuhan rohani yang terjadi. Oh, aku berdoa terlepas di dalam nama Yesus. Bebaskan dirimu. Terima bayuan firman sehingga engkau makin dipolakan dari hari ke hari. Segala hal yang melumpuhkan kehidupan rohanimu, hal-hal yang tidak terbenahi, itu yang melumpuhkan cara pola pikirmu, gaya hidupmu menjadi lumpuh. Engkau tidak bisa menghidupi firman. Karena itu jangan menjadi seperti dua orang yang hanya memanfaatkan keadaan kehidupan rohanimu. Kelihatannya ada di rumah Tuhan, ada di gereja, tetapi sebenarnya saudara, engkau tidak ada di dalam rumah Tuhan. Engkau hanya menjadi orang yang meminta-minta. Hari ini saya berdoa untuk saudara, terjadi terobosan dalam hidupmu, terjadi terobosan dalam hidupmu. Oh, terima ini terjadi atas engkau. Pola pikir rasuli harus terbangun. Pola pikir rasuli harus terus menjadi makin nyata. Itu menjadi lifestyle-mu.
menjadi gaya hidupmu, Kristus akan makin menjadi nyata. Hal-hal yang melumpuhkan engkau segera benahi. Berdoa, terus bertekun. 4 hal penting hari ini, saudara. Saya berdoa kita semua mengerti dengan baik. Saya berdoa semua buat kita hari ini. Tuhan kiranya tolong kita. Yang pertama, teruslah biasakan diri kita bertekun dalam pengajaran Rasul. Yang kedua, saudara, teruslah membiasakan diri untuk bersekutu. Yang ketiga, teruslah biasakan diri kita untuk memecahkan roti. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teruslah membiasakan diri untuk berdoa. Pada waktu engkau berdoa, saya percaya ada terobosan-terobosan yang selama ini engkau tidak alami. Engkau akan alami Tuhan bekerja. Dinamika roh akan makin meningkat. Intensitas roh makin bekerja. Pada waktu hidupmu terus berfokus. Hukum roh kehidupan beroperasi penuh. Roh Kudus ada di sana membantumu dan menolong engkau. Tidak lagi dalam hukum dosa dan maut, tapi hukum roh kehidupan bekerja dan mengizinkan Roh Kudus leluasa bekerja. Mari doa siang ini. Saya percaya pola pikir rasuli terus terbangun dalam hidup kita, sehingga kita menjadi gereja yang unstoppable, gereja yang makin kuat, gereja menjadi representasi dari apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kota karalabasa karalabase, likata karalabasa daralabasi kiaralabase. Mari doa. Orabasa karalabasi kiaralabasa daralabase. Kita karalabasa karalabasi kiaralabase. Orababababasa karalabasa karalabase. Rata karalabasi kiaralabasa daralabase. Likata karalabasa daralabasi kiaralabase. Rabababababababashaka. Ayo doa. Biasakan dirimu. Mari doa. Jika rab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 a. Shakata karalabashaka rabababababababa. Di rabababababa shekerebe. Yamarebe shakama yalamaka. Likata karalabase. Firman-Mu terjadi. Pola pikir rasuli makin terbangun akurat, memastikan kami memanifestasikan hidup kami tak sama lagi. Aku berdoa siang ini bersama seluruh keluarga rohani di dalam nama Yesus. Pola pikir rasuli terbentuk, terbangun, makin memanifestasikan kerajaan Allah di bumi ini, membawa mandat kerajaan-Mu. Orang tepat, orang yang strategis. Makin strong, memanifestasikan kuasa Tuhan. Makin peka dari hari ke hari. Ketika pengajaran Rasul engkau terus tekuni, engkau terhubung, engkau akan melihat rohmu terus menyala-nyala, engkau terus terbakar. Roh Tuhan akan terus membawamu dari waktu ke waktu. Terima impartasi firman. Terus bertekun dalam doa, bertekun dalam bersekutu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba percaya dari tempat ini terimpartasi. Setiap firman kebenaran sudah dilepas. Pola pikir rasuli makin terbangun akurat. Kami makin mengerti apa tujuan Tuhan bagi hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih seluruh keluarga rohani makin hari makin meningkat. Intensitas roh dalam hidup mereka makin meningkat. Kuasa firman makin bekerja. Kuasa Roh Kudus makin termanifestasi. Kami menjadi representasi dari apa yang Tuhan kerjakan hari-hari dan ke depan. Gereja tak akan sama. Gereja terus dibangun. Gereja terus dibenahi. Orang percaya yang berbeda, orang benar yang berbeda sedang dimunculkan. Terjadilah atas engkau. Setiap keluarga rohani yang sudah terhubung, hamba berdoa, telinga rohani mereka mendengar, mereka terus berfokus, dibangun akurat di dalam engkau, makin teguh, makin kuat, makin strong. Mereka alami terobosan demi terobosan, tidak ada penundaan, terjadi akselerasi ilahi di dalam nama Yesus. Ketika engkau terus bertekun di dalam Dia, kau akan mengalami realita dilatnya sungguh luar biasa. Makasih buat siang ini Tuhan, makasih Roh Kudus. Rialabasandara, bagimu kemuliaan, hormat dan pujian. Hamba percaya seluruh keluarga rohani terus memanifestasikan kehidupan yang berbeda dari waktu ke waktu. Firman-Mu makin bekerja sehingga hidup kami terus terpola, makin terbangun. Dan ketika tantangan masalah datang, tidak lagi menghentikan kami. Tidak ada yang bisa menyetop. Doa menjadi begitu penting. Doa akan
memiliki dinamika yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk siang ini. Kami berkata terima kasih. Membuka tali kasutmu kami tak layak hanya oleh anugerah Tuhan. Hari ini hamba ada bersama seluruh keluarga rohani. Pesan firman yang sudah disampaikan termeterai di dalam nama Yesus. Baik keluarga rohani dalam kota, keluarga rohani yang ada di luar kota, yang memiliki kehidupan yang terus terfokus. Kami memiliki DNA yang sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Set kami bersama-sama di dalam Engkau untuk membawa perubahan di berbagai kota, membawa terobosan, membawa mandat kerajaan, sehingga kota-kota direbut bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih siang ini. Terima kasih, terima kasih. Percaya Tuhan memberkati kami semua. Orang benar yang berbeda akan terus alami terobosan. Terima kasih Bapa untuk siang ini. Pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua keluarga rohani. Ya, mempercaya saudara, teruslah bertekun ya. Teruslah bertekun membiasakan diri. 4 poin penting tadi dalam membangun pola pikir rasuli, saudara. Hal-hal ini akan menjadi nyata dan makin menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Terus biasakan diri bertekun dalam pengajaran rasul. Amin. Hubungkan dirimu dengan orang-orang tepat, orang-orang strategis, sehingga hidupmu makin berdampak. Amin. Ya, teruslah membiasakan diri untuk bersekutu dengan sesama keluarga rohani, baik itu di rumah atau di dalam rumah Tuhan. Ya, lalu teruslah membiasakan diri untuk memecahkan roti. Amin. Daramam tadi sudah jelaskan, hanya mereview sedikit. Terus membiasakan diri untuk berdoa. Doa akan menjadi sangat luar biasa. Dinamika doa akan membawamu dari hari ke hari. Besok kita akan bicara tentang bagaimana kuasa doa itu akan bekerja. Amin. Ini masih dalam pola pikir rasuli, tapi kita masuk di dalam tema doa, saudara. Amin. Sekiranya Tuhan tolong kita semua tetap one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Satu hati, satu roh, satu tujuan, satu destiny. Jangan ada penundaan, responi, segera eksekusi setiap apa yang Roh Kudus ingatkan. Dan teruslah alami terobosan, alami peningkatan, doa dalam roh. Terus bahasa roh menjadi bahasa doamu. Jadikan itu dan terus kembangkan, terus responi dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka engkau akan makin terlatih dari hari ke hari. Tuhan berkati kita siang ini, berseluruh keluarga rohani dalam rumah rohani, di Jemaat GBI Apostolik Timika, keluarga rohani ada di luar kota, di berbagai kota yang live bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan shalom. Selamat siang. Terima salam damai.